Kunci sukses pertanian itu bukan pada pupuk, bukan pada pestisida, tapi perbaiki tanah. Kalau tanah kita baik, pH-nya bagus, tidak asam, tidak basah, berada pada posisi netral, maka apapun yang kita tanam itu bisa maksimal. Baik dari sisi pertumbuhan vegetatif ataupun masa degeneratif sampai pada panen dengan kualitas produksi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali berjumpa lagi kita hari ini untuk membahas satu pembelajaran buat kita semuanya, bahwa di dalam kita berbudidaya tanaman padi ataupun jagung, banyak faktor yang menyebabkan tanaman ini tidak maksimal sampai dengan panen. Nah, salah satu yang paling urgen untuk kita ketahui bahwa pH tanah atau potensial hidrogen ini terkadang tidak diperhatikan oleh teman-teman petani. Yang biasa diperhatikan itu hanya pupuknya, hanya pestisidanya, dan jarang sekali yang mau mengukur pH tanahnya karena dianggap bahwa itu tidak berpengaruh pada tanaman. Lah, sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara dalam bahwa pH tanah itu menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya tanaman tersebut sampai panen. Kenapa? Karena diibaratkan pH tanah ini sebagai dapur. Nah, dapur ini kalau misalnya bermasalah, maka otomatis makanan yang disajikan juga akan bermasalah. Nah, teman-teman, pH tanah ini kenapa sangat berpengaruh pada keberhasilan panennya petani? Itu karena di pH tanah ini atau potensial hidrogen di dalam tanah ini itu dapat mengikat unsur-unsur mineral yang lain, seperti misalnya unsur fosfor dan kalium. Itu diikat oleh Fe. Kenapa? Karena potensial hidrogen tadi atau pH tadi yang terlalu asam. Nah, terlalu asam, terlalu basah, ini semuanya berpengaruh pada tanaman. Terlalu asam juga tidak bagus, terlalu basah juga tidak bagus. Nah, pH yang netral itu berada di posisi atau di angka 7. Di bawah dari itu ada potensial asam. Di atas dari pH 7 juga potensial basah. Nah, tetapi yang paling banyak untuk lahan pertanian kita, khususnya di sawah itu adalah pH asam. Nah, rata-rata pH sawah di Indonesia itu dari pH 4 sampai dengan pH 5,5. Nah, ini teman-teman yang perlu kita cermati. Nah, apa penyebab dari pH tanah itu menjadi asam? Yang pertama itu terjadinya hujan, air hujan yang secara berterusan. Misalnya hujan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, akhirnya karena air hujan itu pH-nya 5, begitu sampai di tanah, tanah kita juga menjadi drop pH-nya. Nah, yang kedua itu penggunaan urea ataupun pupuk-pupuk sintetik yang asam. Nah, urea itu pH-nya juga 5. Jadi urea yang sering kita tabur ke tanah kita itu untuk pemupukan itu juga pH-nya 5. Bayangkan saja misalnya kalau pH tanah kita sudah 4, diberikan lagi urea dengan pH 5, maka pasti tanah kita akan semakin drop. Nah, yang ketiga adalah penggunaan pestisida sintetik yang berlebihan. Apalagi misalnya dengan penggunaan fungisida, herbisida, ataupun insektisida. Nah, teman-teman, herbisida rumput itu pH-nya 4. Nah, itu rata-rata pH-nya 4. Jadi, herbisida atau racun rumput itu pH-nya 4.
Nah, artinya walaupun misal tanah kita pH-nya netral di pH 7 misalnya, begitu kita berikan herbisida yang pH-nya 4, maka pasti secara otomatis juga akan turun pH tanah kita. Nah, itu di antara lagi adalah penggunaan insektisida. Nah, rata-rata insektisida ataupun fungisida, bakterisida itu juga itu di pH 4 atau 4,5. Nah, ini semua terakumulasi di dalam tanah kita sehingga hari ini kalau kita mengecek pH tanah kita itu khususnya di sawah itu rata-rata 4,5. Nah, sedangkan kalau kita menanam padi, pH yang diinginkan oleh padi itu dari 6,5 sampai 7. Nah, makanya semua panen petani itu sudah diberi pupuk yang banyak, sudah mengeluarkan biaya untuk insektisida, fungisida yang banyak, tetapi panennya masih turun, masih rendah, masih di angka 4 ton sampai dengan 5 ton per hektar. Nah, salah satu menurut kami itu adalah karena petani tidak memperhatikan bagaimana menetralkan pH tanah tersebut. Akumulasi air hujan, akumulasi pupuk urea yang terus kita berikan ke tanah kita, ditambah lagi penggunaan herbisida sintetik yang notabene pH-nya juga asam, itulah yang menjadi tumpukan di dalam tanah kita, sehingga hari ini kalau kita melihat sering padi itu terkena asam-asaman. Nah, padi atau sawah yang terkena asam-asaman itu faktornya cuma satu, faktornya karena pH tanahnya rendah. Jadi karena pH tanahnya rendah, makanya akar tidak bisa keluar, sehingga yang terjadi adalah padinya terkena asam-asaman. Nah, kalau kita melihat itu di satu musim itu kadang banyak yang terkena asam-asaman. Nah, di antara lagi yang lainnya itu sawah kita, sawah pertanian kita itu jarang kering. Nah, jarang kering akhirnya direndam terus, apalagi ada hama tikus, semakin takut diserang hama tikus, akhirnya sawah itu terendam terus. Sawah yang terendam terus itu pasti asam. Jadi sawah yang terendam terus, direndam air terus, itu pasti pH-nya asam. Nah, banyak sebenarnya yang harus kita pelajari tentang pH ini. Karena sebenar-benarnya kalau pH tanah kita itu netral, pH tanah itu di angka 6,5 sampai dengan 7, tanpa memupuk pun tanaman itu pasti berhasil. Tanaman itu pasti akan dipanen dengan panen yang memuaskan. Karena kenapa? Akar ini akan bekerja dengan baik, akan bekerja secara maksimal menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Yang kedua, ketika pH kita netral ini, maka mikroba di dalam tanah, mikroba positif yang berupa jamur dan bakteri, ini akan bersimbiosis dengan tanaman, akan membelah sel dengan baik, akan melakukan fungsinya menambat nitrogen, melarutkan fosfat, mengurai selulosa ataupun bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Tetapi jika pH-nya asam, itu tidak bisa. Nah, contoh misalnya bakteri. Bakteri itu senangnya di pH 6 sampai 7. Nah, bakteri positif ini. Tapi kalau sawah kita pH-nya 4, 4,5, maka yang ada di dalam tanah itu hanya jamur yang resisten, jamur yang patogen. Nah, jadi itu yang merusak tanah pertanian kita. Nah, kalau misalnya tanah kita tadi sudah pH-nya netral, nah yang ketiganya manfaatnya itu adalah tanaman kita atau padi kita itu menjadi imunitasnya tinggi. Jadi dia mampu menahan serangan hama dan penyakit secara natural. Nah ini jadi tidak sedikit-sedikit kita pestisida, sedikit-sedikit kita semprot lagi anti hama. Karena apa? Karena daya atau imunitas tanaman kita itu rendah, sehingga butuh ditambahkan injeksi dari luar. Tapi kalau pH tanah kita bagus, tanah kita netral pH-nya, maka tanaman itu akan melindungi dirinya sendiri secara natural seperti itu. Nah, ini teman-teman.
Jadi jangan hanya menyiapkan pupuk yang banyak, pestisida yang banyak, atau mengolah lahan dengan baik, tetapi perhatikanlah pH tanahnya. Karena kalau pH tanahnya baik, maka kebutuhan pupuk bisa dikurangi, kebutuhan pestisida juga bisa dikurangin. Nah, itu teman-teman. Jadi penting sekali kita harus memperhatikan pH tanah kita ini. Kalau pH tanah kita rendah, maka potensi untuk gagal panen itu tinggi. Kenapa? Karena banyak faktor atau banyak penyakit nanti yang akan bisa menyerang tanaman kita. Tapi kalau pH kita bagus, pH kita netral, maka secara otomatis pupuk bisa dikurangi, pestisida bisa dikurangi, dan kami pastikan panennya akan berhasil. Nah, itu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan pembahasan ini bisa menyadarkan teman-teman untuk selalu memperbaiki pH tanahnya. Kunci sukses pertanian itu bukan pada pupuk, bukan pada pestisida, tapi perbaiki tanah. Kalau tanah kita baik, pH-nya bagus, tidak asam, tidak basah, berada pada posisi netral, maka apapun yang kita tanam itu bisa maksimal. Baik dari sisi pertumbuhan vegetatif ataupun masa degeneratif sampai pada panen dengan kualitas produksi yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.